Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita semua yang pastinya di program yang menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya di podcast Riau 46 edisi episode kelima hari ini ya. Yang pastinya bareng Denny di sini dan juga ada Endar Nun. Nah, dan di sesi hari ini sebenarnya kan kalau di episode pertama kita udah ngobrolin tentang sesar Lembang, ya kan? Tentang sesar Lembang, dan ini mungkin bisa dibilang sesi keduanya tentang mitigasi kebencanaan, apalagi tentang gempa Kota Bandung. Ya, di sini sudah ada narasumber Kang Endar. Ada siapa Kang Endar? Kepala BPBD Kota Bandung. Pada Didi Riswandi. Ruswandi. Oh, Ruswandi. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah saya Kang Den. Oke, gimana Bandung teh kemarin? Selama ini mah baik-baik saja. Kita mau berharap semuanya baik-baik saja lah ya. Dan satu pertanyaan pertama untuk mengawali perjumpaan kita di kali ini, Kota Bandung, BPBD ini kan kalau salah baru ya? Baru. Sejak kapan berdiri? Kalau berdirinya sejak 16 Mei. Kalau saya definitifnya baru 14 Juli gitu. Jadi belum lama 2 bulan lah. Oke. Baru tapi sudah dihadapkan dengan tugas yang besar begitu ya? Ya, tadinya saya berpikir ini cuma banjirnya juga terlalu besar, kemudian longsor juga terlalu besar. Tiba-tiba langsung gempa. Isu sesar Lembang ini naik. Nah, itu gimana kesiapan dari BPBD mengenai isu sesar Lembang yang banyak diberitakan secara masif oleh media, dan itu pun bukan hanya sebatas isu tapi emang itu potensinya seperti itu gitu. Itu gimana dari BPBD? Di satu posisi saya merasa diuntungkan. Diuntungkannya pertama ini permintaan masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk melakukan mengupgrade diri, evakuasi mandiri ini jadi tinggi. Permintaan begitu banyak gitu ya. Kalau misalnya isu ini tinggal naik, boleh jadi kami tawarkan untuk simulasi, sosialisasi, mereka mungkin menolak gitu. Harewe gitu. Sekarang mah kita tidak nawarin, mereka yang minta gitu. Dan ini tiap hari jalan terus. Itu responnya tinggi berarti. Tingginya, Bang. Apa yang diminta sama masyarakat itu? Intinya apa yang harus dilakukan itu ya, apa yang harus dilakukan kalau itu benar-benar terjadi, kemudian besarannya seperti apa gitu, yang membayangkan gempanya seperti gimana lah gitu kira-kira. Pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dari BPBD sendiri itu gimana? Nah kalau sekarang kalau istilahnya kalau dulu mah kan fokusnya ke sosialisasi. Sosialisasi itu hanya prosesnya mengingat, kemudian daya pikir ya. Kalau itu dalam bencana tuh kurang bagus itu. Karena respon otak tuh masih ada jeda gitu ya. Untuk sekian detik gitu. Yang paling bagus itu adalah kecerdasannya bukan kecerdasan otak tapi kecerdasan otot. Udah budaya, perilaku, insting gitu. Jadi kalau bisa begitu terjadi bencana, apa yang harus dilakukan itu udah tidak berpikir lagi. Berarti itu mah harus simulasi. Betul, harus simulasi. Makanya kita pendekatannya ke simulasi gitu. Ke simulasi gitu. Iya. Dan dalam simulasi itu apa yang diberikan kepada masyarakat dari BPBD? Materi apa? Oke. Konsep pertama yang mungkin ini harus dipahami juga untuk bikin tenang sebenarnya, bahwa gempa itu tidak melukai, tidak membunuh. Nah, yang melukai, yang membunuh itu ada dampak ikutannya, jejatuhan, reruntuhan bangunan. Maka konsep evakuasi mandiri itu bagaimana kita terhindar dari jejatuhan dan reruntuhan. Jadi konsepnya berlindung atau menjauhi reruntuhan. Dan yang kedua, yang paling fatal dari tubuh kita itu adalah kepala otak. Jadi kalau ini kena mah udah wassalam lah gitu ya, selamat tinggal gitu. Makanya kalau yang lain mungkin hanya patah dan lain sebagainya bisa sembuh gitu. Jadi konsep melindungi kepala itu menjadi sangat penting dalam hal bencana. Baru kemudian kita kenali kalau di ruangan, bagian-bagian mana yang itu menjadi ruang lindung gitu. Di bawah meja, kemudian ada yang disebut dengan segitiga kehidupan gitu. Jadi kalau ada benda masif, kalau ini masif, ini tuh sebenarnya segitiga kehidupan. Jadi kalau ada benda jatuh pasti mental ke sini. Jadi ini ketahan betul, ya. ada ruang kosong sebenarnya di sini. Jadi itu yang kita perkenalkan, pojok itu ruang kehidupan itu yang perkenalkan. Jadi dari sekarang di rumah itu kalau itu harus udah mulai punya plan. Kalau terjadi bencana, bapaknya di mana berlindung, ibunya berlindung di mana, anaknya berlindung di mana. Karena kalau udah terjadi gempa, chaos, gak akan
terpikirkan itu. Dari sekarang rencananya itu dibangun. Tapi kalau di gedung gimana? Termasuk di gedung. Jadi konsepnya tuh di ruang kantor pun sama. Kalau di ruangannya ini ada 5, harus ditentukan satu berlindung di mana, ini berlindung di mana. Karena kalau nggak begitu akan riuh lagi ya. Nah, yang kedua, sebentar Pak, itu yang bisa menentukan bahwa titik itu aman itu siapa? Sebenarnya bisa kalau ada petugas ya mungkin tanya petugas, tapi sebenarnya bisa dikenali seperti tadi yang kemungkinan kokoh tidak jatuh. Kemudian juga yang kedua, kita juga harus memanage barang-barang itu, barang yang berat itu ya, jangan ditaruh di atas, harus di bawah. Jadi itu juga menjadi bagian kaca juga sama, itu jauhi. Kalau udah ada terlanjur kaca dan harus kaca, pakai stiker gitu ya, supaya itu pecah tidak. Nggak langsung kena badan lah ya. Itu bagian dari mitigasinya gitu. Kalau ada yang pijatuhan gitu ya, dipaku dengan kuat gitu kan, termasuk lemari dan lain sebagainya. Pak Didi, kalau tuh misalkan mitigasi di gedung yang bertingkat seperti itu bagaimana itu mitigasinya? Sebetulnya kan konsep pertama tuh memang berlindung. Jadi bukan keluar. Jadi berlindung dulu, kemudian ketika gempa sudah reda, biasanya teman-teman mengatakan 20 detik tidak ada gempa susulan, keluar gitu. Nah, karena 20 detik itu salah satu acuannya, kalau gempa besar biasanya sekitar 20 detikan lah gitu. Kalau itu udah tidak ada, keluar gitu. Berarti ketika misalkan itu gempa itu terjadi ketika kita berada di gedung bertingkat seperti itu, berarti kita jangan panik untuk langsung lari keluar. Jangan, malah yang banyak terjadi insiden itu di situ. Ketika dia berlari, jatuhan. Betul. Jadi berlindung dulu, gempa reda, baru keluar. Tapi kan yang namanya orang tuh kan sering panik. Lebih panik kan? Makanya ini kita sosialisasikan seperti itu. Makanya kenapa ini kita lakukan simulasi, salah satunya untuk mengurangi kepanikan lah. Dan ini untuk membangun refleks gitu ya. Kayak seorang petinju, kalau dia hanya baca buku mah nggak akan mahir-mahir ya. Harus latihan. Kira-kira begitulah untuk membangun kecerdasan otot gitu ya. Itu berarti ketika misalkan itu kembali lagi ke gedung bertingkat, ketika misalkan itu terjadi gempa, berarti kita nggak usah panik, jangan dulu keluar, kita berlindung dulu, cari di tempat yang aman begitu. Betul. Kalau nggak ada dinding ini, sebenarnya bagian aman di sini. Kalau nggak ada sama sekali tempat lain ya, di sisi dinding ini. Yang kedua, kita juga posisinya kayak mau sekop jam gitu. Jongkok begitu. Supaya stabil. Karena kalau gempa goyang-goyang bisa mana-mana ya. Jadi, berarti jangan berdiri begitu. Jongkok jongkok. Kalau tidak ada sama sekali, paling tidak kepala itu harus ditutupi, harus dilindungi oleh tangan. Syukur-syukur ada tas atau apa gitu. Jadi itu mah protap ya, kepala mah harus wajib ya. Wajib. Berarti itu emang benar harus diingatkan ya, harus disimulasikan ketika misalkan itu terjadi gempa, maka yang untuk pribadi ini gitu kan. Cari berlindung untuk tutup kepala, betul. Cari gitu ya. Iya. Dan untuk di Kota Bandung sendiri ini, yang udah dari BPBD Kota Bandung sudah lakukan pelatihan mitigasi lah ya. Udah ada berapa wilayah dan harusnya gimana nih? Mungkin dari perkantoran ataupun wilayah-wilayah yang lain yang pengen mungkin mengajukan mitigasi lah, pelatihan mitigasi itu gimana? Kami kan sangat terbatas ya, hanya 14. Kemudian kami juga udah meminta bantuan relawan. Beberapa relawan sudah mulai, kayak misalnya relawan FAS itu di Sekelowatu tuh jalan. Sekarang lagi menggarap RW 12, relawan forum radio komunikasi penanggulangan bencana di Sukajadi itu sedang menggarap, dan kita jalan terus gitu. Jadi sekarang tuh justru permintaan lagi banyak. Nah, kami justru respon itu dulu gitu ya. Nanti kalau itu sudah berjalan, kemudian kami juga ada penambahan pegawai gitu ya. Kami mau mulai memfokuskan yang skala besar, yaitu seperti di Sekeloa kemarin ya gitu. Jadi simulasi in situ, benar-benar di rumahnya gitu. Karena kejadiannya kan kalau nggak di rumah di tempat kerja bisa
gitu ya. Betul. Jadi kalau dulu kan simulasi itu kayak di lapangan yang bukan tempat kita gitu ya. Nah, kalau sekarang kita benar-benar in situ. Jadi kalau anak sekolah di sekolahnya, langsung di bangunan lah ya. Warga di tempat tinggalnya gitu. Nah, yang sudah mengajukan rencana teh di RW berapa ya, RW 12 Cibadak gitu. Nah, itu rencana sudah minta, kemudian juga di Gede Bage sudah ada yang minta juga. Tapi karena permintaannya cukup banyak ini jadi jalan sambil jalan lah gitu. Okay. Berarti setiap hari ada simulasi yang diberikan oleh BPBD kepada masyarakat begitu? Ada. Sebagian besar memang sekolah. Yang kedua juga yang minta tuh aparat kewilayahan. Limas gitu ya, kemudian dan peserta pegawai kelurahan, pegawai kecamatan gitu. Nah, mudah-mudahan mereka juga menyebarkan ke masyarakatnya gitu. Ya, betul. Ya. Oke, selain dari apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa saja juga yang dipersiapkan ketika misalkan itu terjadi bencana begitu? Nah, Pak. Ini rencana tanggal 8 kami mau ngumpul 4 OPD gitu ya. Satu yang koordinator nanti yang mengkoordinasi bidang medis yaitu Dinkes. Kemudian yang mengkoordinasi bidang logistik sama dapur umum yaitu Dinsos. Kemudian yang membawahi rescue penyelamatan gitu ya itu BPBD. Diskar sama kami gitu. Jadi nanti akan ngumpul, kami akan rumuskan nanti ke depan tuh strukturnya mau dibentuk, Pak. Jadi nanti kita per kecamatan ada titik pengungsian. Nah, lokasinya nanti. Ini yang dikatakan dalam skema kampung siaga bencana begitu bukan? Salah satunya itu. Nanti tapi ini lebih perluasan kalau kemarin kampung siaga bencana itu kan fokusnya ke logistik. Betul. Nanti mah diintegrasikan dengan penyelamatan dan lain sebagainya ya gitu. Persis seperti itu. Jadi ini kampung siaga bencananya skalanya kecamatan. Nah, di situ kita akan melakukan simulasi. Nanti simulasinya simulasi aparatur. Jadi petugasnya yang kita latih ya. Kalau ada insiden yang kecelakaan bagaimana menanganinya. Kalau dari medisnya seperti apa, penyelamatannya seperti apa. Oke. Kembali lagi ke mitigasi masyarakat, Pak Didi. Ketika misalkan terjadi bencana kan apa yang harus dilakukan itu melalui simulasi gitu. Betul. Itu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat gitu seperti itu. Misalkan ada obat-obatan atau apa gitu seperti itu. Jadi yang pertama dianjurkan gitu punya tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Jadi di dalamnya tuh bisi kalau kejadiannya malam harus ada center gitu ya. Tas siaga bencana itu tas seperti khusus, apa? Atau gimana? Enggak tas aja, cuma tas biasa aja, tapi disiapkan untuk bencana begitu. Betul. Yang kedua, ada beberapa kasus gitu ya, kayak kebanjiran, ada ijazahnya yang ke bawah paling gitu ya. Ketika nyari kerja dia susah gitu. Paling tidak mungkin kalau sekarang kan udah ada di HP. Ya kalau HP-nya enggak ke bawah aja waktu itu. Kalau nggak mati lagi HP-nya. Jadi nyimpenlah minimal fotokopinya di situ ya. Jadi dokumen-dokumen penting nyimpen di situ. Kemudian di medis di situ, dan juga dianjurkan tuh makanan untuk 3 hari survive gitu ya, karena kalau gempanya besar sampai terputus tidak ada akses, pertolongannya mungkin datangnya hari ketiga, hari keempat gitu ya. Gitu. Jadi begitu ada kejadian ambil tuh bawa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebentar. Nih, di dalam tas bencana itu, siaga bencana itu apa aja tadi? Obat-obatan. Center ya. Yang terus kemudian dianjurkan ada peluit. Jadi kalau ada peluit. Kalau tertimpa dan lain sebagainya, buat ada kodenya lah ya. Ada kode untuk bikin ribut lah supaya menarik perhatian. Karena kalau gogorokan bisa jadi habis. Benar. Hangus sudah. Ada peluit. Dianjurkan. Makanya kalau anak-anak Jepang itu selalu minta ada peluit ya. Jadi kalau ada puntennya begal naona tiup aja. Dan kalau ada bencana seperti itu. Jadi itu di tingkat keluarga itu. Kemudian kita juga sesama keluarga tadi komit ya, kalau berlindung di mana. Terus kalau keluar di mana titik kumpulnya gitu. Kemudian di skala RT juga begitu, sepakati jalur evakuasi kemana. Karena kalau nggak gitu bisa jadi tubrukan, Pak. Ya, betul. Ini yang sering terjadi. Jadi itu harus dibangun juga. Makanya simulasi itu salah satunya menentukan rute yang disepakati bersama. Titik kumpulnya di mana. Kemudian manajemennya harus dibangun.
yang bertugas untuk mengarahkan siapa gitu. Di struktur itu disusun struktur manajemennya. Nah, itu yang disebut kampung tangguh bencana atau kampung siaga bencana gitu. Jadi struktur itu terbentuk, kepemimpinannya siapa, yang mengarahkan siapa gitu. Ya nanti yang medis siapa gitu, yang rescue siapa gitu. Ngerti nggak sih kalau misalkan pas lagi bencana kemudian kita tuh ingat dengan tas gitu? Itu gimana itu? Benar. Itu yang orang panik kan lebih udah lari aja. Betul. Makanya ada saran supaya itu teh disimpan di tempat yang paling gampang diingat gitu. Dan itu pun harusnya berulang-ulang seperti itu ya. Karena kalau misalkan sekali mah ya pasti masalah ya apa namanya, kalau diingatkan aja udah bisa lupa, apalagi kalau tidak diingatkan. Berarti kalau tuh misalkan di tas siaga bencana itu atau di tas apa tadi itu namanya siaga bencana ya, betul. Itu bisa nggak kalau tuh misalkan kita masukin baju gitu? Harus baju, harus bagian dari baju harus. Okay. Jadi baju untuk ganti harus. Di situ intinya yang kita bisa survive 3 hari lah. 3 hari. Kita harapkan ketika belum ada pertolongan belum datang, kita bisa hidup dari tas tersebut gitu. Kalau udah tapi makanannya kan cepet basi, Pak. Kalau misalkan itu tuh. Berarti kan kita harus harus diganti gitu ya. Jadi tiga ganti Pak ya di OP aja. Berarti kan emang harus sadar dalam ini kita berbicara dalam satu keluarga. Berarti dalam satu keluarga itu emang harus sadar ya ketika ini si makanan ini sudah 3 minggu berarti udah keluarin betul. Jadi kita di apa istilahnya di recycle ya. Diganti seperti itu. Tapi dengan posisi tasnya itu tetap di sana gitu ya seperti itu. Ya. Kemudian juga bajunya juga mungkin bisa diganti, bisa diganti ya. Kayak gitu. Supaya tidak bulukan. Seperti itu. Saya mau pakainya koper. Pak Didi, kalau tuh misalkan ini untuk zona merah dari gempa yang diakibatkan dari sesar Lembang, itu ada pemetaan nggak dari BPBD? Ada, cuma ini teh apa namanya, kan disebutnya risiko ya. Ya betul risiko. Risiko tuh resultante atau punya variabel diantaranya adalah bahaya, kali kerentanan bagi kapasitas. Nah, bayangannya itu. Jadi kita tuh banyak disebut risiko bencananya tinggi, lebih diperkuat oleh kerentanannya yang tinggi, yaitu rumah-rumah padat penduduk. Sehingga risikonya jadi tinggi gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kita harapkan nanti pengurangan risikonya itu kita tingkatkan kapasitasnya. Kapasitas yang seperti tadi simulasi ya. Jadi orang tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Nah, kalau bahaya mah kan susah. Gempa 6,5 skala Richter kan nggak bisa dikurangi. Betul. Jadi ya kita bermainnya di dua, di kerentanan sama kapasitas. Nah, kerentanan ini ke depan kita mau kita garap juga khususnya bangunan yang tidak tahan gempa. Ini agak gawat juga, Kang. Saya baru baca-baca ya, belum dapatkan dokumennya. Itu katanya di Bandung tuh 85% bangunan itu tidak tahan gempa. Nah, lo kebayang loh. Ini kalau 85% tidak tahan gempa. Saya tapi baru baca ya. Saya baru baca di media sosial. Belum saya cari dokumen valid ya gitu ya. Kalau itu terjadi kebayang Kota Bandung ya. Nah, makanya program kita nanti di mitigasi berikutnya tuh kalau perbaikan retrofit itu, perbaikan penguatan kolom dan lain sebagainya, itu kan mungkin biayanya mahal. Tambah lagi anggaran APBD itu belum tentu bisa membantu, karena misalnya lahannya bukan milik sendiri. Nggak bisa. Ternyata tadinya saya berharap kalau yang ini CSR, saya tanya ke CSR, nggak bisa juga. Kami bisa dituntut katanya oleh pemiliknya kalau gitu ya. Makanya ini mungkin retrofit itu hanya terbatas. Ini kita berbicara tentang gedung bertingkat atau bagaimana, Pak? Enggak, bangunan seluruh. Bangunan seluruh. Ini mah lebih termasuk berarti hunian warga begitu. Malah itu yang kemungkinan besar banyak, karena yang khususnya bangunan-bangunan yang swadaya gitu ya. Bangunan swadaya. Kalau mungkin oleh developer sangat mungkin jadi udah tahan gempa. Nah, ini yang kemarin kita akhirnya
sama teman-teman, ya udah aja kita bikin ruang lindung lah gitu, untuk dibagi-bagikan kalau nanti ada anggarannya ya. Artinya kita bisa bagiin aja meja yang sangat kokoh gitu, bangunannya sangat boleh jadi rubuh, tapi orang bisa berlindung di bawahnya gitu kira-kira. Itu lebih logis ketimbang memperbaiki 85% bangunan gitu. Ya, jadi gitu. Tapi kalau untuk skenario tadi 85% ya di Bandung itu bangunan tidak tahan gempa. Nah, ini untuk skenario dari BPBD Kota Bandung sendiri ketika ada mungkin terjadi bencana lah ya. Skenario tercepatnya gimana nih? Nah, kan itu istilahnya kalau tadi sesar Lembang dengan gempa 6,5 sampai 7 skala magnitudo ya. Itu kan Bandung ada yang bilang sih sebagian, ada bilang seluruhnya. MMI-nya itu 8. MMI itu modified mercury intensity, tingkat kerusakan, tingkat kerusakan. Gambarannya katanya kalau 8 tuh rumah tidak tahan gempa, roboh. Rumah tahan gempa paling mungkin retak atau apanya ini plesterannya meletek lah gitu ya. Atau mungkin jebol tapi hanya dindingnya saja gitu ya. Strukturnya masih kuat. Gambaran itu tower rubuh katanya. Nah, kalau 8 MMI itu dia kan kita harus berhitung masalah listrik nih. Ini saya mau ke PLN belum aja. Gimana? Untuk ngasih kepastian, walaupun dulu pernah ada jaminan gitu bahwa PLN itu untuk pengiriman listrik ke satu tempat itu mereka punya 2 backup gitu ya. Jadi kalau ini ke sana satu, yang itu ada yang lain. Kalau ini putus masih ada. Tapi saya ingin memastikan kalau Bandung ketika terjadi bencana kemudian tidak ada listrik, habislah kita. Iya juga ya. Iya. Kira-kira itu gambarannya. Nah, itu angka 85 dengan MMI 8 sempurna kita. Babak belur, makanya konsep retrofitting atau ruang lindung itu menurut saya, bagi saya menjadi logis. Itu harus kita lakukan gitu. Ya, itu ruang lindung konsepnya itu meja begitu atau terserah, apa? apakah dipan ya, dipan misalnya. Tapi itu bisa difungsikan di rumah setiap rumah. Justru itu. Jadi kita bagikan, mungkin kita apakah nanti kita cari pembiayaan dari mana gitu ya untuk dibagikan. Intinya bahwa mereka punya hal tempat untuk berlindung lah. Ketika rumahnya belum kita bisa perbaiki gitu. Sambil retrofitting kita lakukan, mungkin itu sedikit-sedikit, tapi tadi ruang lindung serbaguna atau apapun namanya gitu ya, itu menjadi prioritas pertama lah. Nah, untuk harapan dari BPBD Kota Bandung sendiri untuk masyarakat luas nih, khususnya di Kota Bandung lah, seperti apa nih ketika untuk terjadi bencana? Berharap masyarakat tuh sadar dulu bahwa bencana, potensi bencana itu ada gitu. Karena ada beberapa titik benernya di sebelah sana, di dekat itu, ketika kita ngomong tentang sesar Lembang, mereka udah bilang udah jangan ngomong itu. Kalau udah duluan, Parno duluan. Satu mungkin itu, dua udahlah. Kalau istilahnya mah kan itu, kalau bahasa gitu tuh, kalau di ini kalau mau terjadilah gitu ya. Udah kayak lagu ya. Iya, kayak kalau udah gitu udah repot. Kita berharap sadar dulu bahwa konsep siap untuk selamat itu menjadi motivasi dulu gitu ya. Motivasi baru kita bisa masuk gitu. Kalau itu tidak begitu mah susah masuk gitu. Lebih ke kesadaran diri lah ya. Iya. Oke. Pak Didi, satu lagi tentang potensi keselamatan, siapa sih yang sangat urgent? Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menyelamatkan? Apakah dirinya sendiri, tetangganya, atau apanya? Ya. Dari survei di Jepang itu bahwa yang paling banyak menyelamatkan seseorang dari bencana adalah dirinya, sekitar 38,9%. Kemudian yang kedua adalah, berarti dengan dirinya sendiri 38,9%. Berarti dia harus meningkatkan kemampuan untuk bencana itu. Persis itu ya. Yang kedua adalah keluarganya, orang terdekatnya berarti ya. Nah, itu juga artinya kalau dia punya kemampuan berarti dia bisa menolong juga yang lain atau mengingatkan yang lain ya. Yang ketiga itu tetangga sekitarnya. Kemudian ada juga yang kebetulan ada orang lewat gitu ya, sisanya hanya 1,7 yang oleh
regu penolong. Oke. Jadi Karena 1,7 regu penolong itu tidak ada di lokasi. Betul seperti butuh itu. waktu Butuh ya. waktu. Oke. Oke. Jadi yang paling utamanya itu adalah Kemampuan dirinya diri. sendiri, Betul, kemampuannya dirinya sendiri untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Persis. Oke. Itu maka kenapa arahnya kita sekarang ke peningkatan kapasitas masyarakat. Mitigasi masyarakatnya. Betul. Jadi masyarakat sendiri yang harus menyelamatkan ataupun mengantisipasi diri sendiri ya. Betul, mempersiapkan diri sendiri. Oke. Tapi jangan nyebut bahwa pemerintah jadi tidak bertanggung jawab ya. Karena faktanya itu yang tapi kan pemerintah juga memberikan stimulan dalam arti kata memberikan edukasi bagaimana dia menyelamatkan diri kan begitu. Dan itu emang harus dilakukan kan seperti itu. Sepertinya saya harus ikutan juga mitigasi ya seperti apa biar juga kan saya juga harus tahu ya seperti apa mitigasinya harus juga. Oke. Terima kasih ya Pak Didi. Dan sepertinya ini obrolan kita harusnya harus ada sesi ketiga lagi. Mitigasi. Dan pokoknya untuk masyarakat semuanya jangan lupa untuk sadar dan juga mempersiapkan diri dari sekarang juga ya. Jangan ketika ada bencana baru riweuh gitu kan. Enggak, dari sekarang persiapkan diri sendiri untuk menghadapi bencana. Seperti apa dan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Didi sendiri ya untuk mitigasi. Oke, terima kasih untuk semuanya juga yang sudah bergabung. Nanti di next episode yang pastinya di episode berikutnya di podcast Riau 46 setiap hari Selasa ya. Oke. Dan pokoknya jangan lupa cek juga di YouTube channelnya di Kompas TV Jabar dan juga di Raka FM _Bandung. Oke, terima kasih. Dan Kang Indar mungkin ada yang mau Nggak ada. Baiklah kalau begitu ya. Denny pamit. Hendra dan pamit. Selamat siang, sampai jumpa.